Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, wabil khusus ketuanya Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani dan juga para pengurus yang lain serta para asatizah, para hujjaj dan remaja sekalian. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita berkesempatan untuk hadir berkumpul kembali untuk mengisi waktu kita dengan yang terbaik, yaitu mengikuti pengajian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni dosa-dosa kita, dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya, dan mudah-mudahan dijauhkan dari virus corona. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin yang ingin menyimak, malam hari ini kita mendapat pelajaran dari kitab An-Nasihatud Diniyah halaman 66 baris ke-12. Ada kalimat di situ, tsumma innaman qasada tarkan nikahi. Ini lanjutan tentang nikah ini ya, sudah cukup panjang bahasan tentang perkawinan ya. Yang terakhir dulu bahasannya masalah memilih calon istri, begitulah ya. Ya memang manusia itu kan ketika memilih calon istrinya ya yang cakep ya, kemudian yang ya kaya begitu, keturunan yang baik, kedudukan ya terhormat ya. Itu wajarlah, namanya manusia. Tapi ada yang paling pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Itulah karena agamanya ya. Itu yang disebut fazfar bizatid din. Utamakan perempuan yang beragama. Artinya utamakanlah calon istri kamu adalah perempuan yang banyak mengerti tentang agama. Karena kelak dia akan menjadi ibu ya, nanti kita punya anak dari dia. Kita tahu anak itu kan lebih dekat kepada ibu ketimbang kepada bapaknya. Kalau ibunya akhlaknya baik, ngerti agama, sekurang-kurangnya, seenggak-enggaknya menular kebaikan kepada putra-putrinya. Dan ini juga saudara-saudara, dengan istri yang soleh ya, istri yang mengerti agama, itu diharapkan suami akan ya tentram lah, karena emang kan tujuan nikah ke sana supaya tentram jiwa kita ya, ada ketenangan hati. Bagaimana kalau punya istri yang gak ngerti agama, sifatnya buruk ya, sulitlah untuk suami mendapat ketenangan dan ketentraman. Jadi kesimpulannya, utamakanlah ya mencari calon istri, yaitu istri yang soleh, istri yang punya ilmu agama. Kemudian ya bisa jadi kalau orang menikah gara-gara kecantikannya, jangan-jangan kecantikannya itu ya membuat dia terpedaya. Atau karena hartanya, jangan-jangan kalau menikah karena hartanya, ini perempuan bisa jadi melampaui batas ya. Juga karena kecantikannya, dia kan gak awet ya. Tua dikit ya hilang kecantikannya. Walhasil nomor wahid menikahi perempuan karena agamanya. Nah ini sekarang lanjutan ini halaman 66 baris ke-12. Tsumma, kemudian, innaman qasada tarkan nikah, sesungguhnya orang yang berkeinginan meninggalkan pernikahan. Kalau tadi disuruh nikah malah utamakan yang beragama begitu. Nah seandainya dia ogah menikah, boleh apa enggak, kan begitu. Kan kita tahu nikah itu ya sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya hukumnya sunat, pada dasarnya begitu. Nah kalau dia enggak nikah bagaimana? Nah, ini yang mau bahas ini. Tsumma innaman qasada, kemudian sesungguhnya orang yang bermaksud tarkan nikahi, meninggalkan pernikahan, tafarrughon lil ilmi, untuk mencurahkan waktunya demi ilmu. Nah ini niat bagus ini.
Jadi orang ogah nikah kenapa ya? Ingin belajar, ingin mengajar, ingin menulis, ingin mengarang begitu. Silakan, itu enggak dosa itu ya. Yang penting kan bisa jaga diri. Banyak ulama-ulama zaman dulu yang produktif, banyak karangan-karangannya, ya memang dia nggak menikah. Ya memang kalau menikah kan agak repot lah ya. Apalagi mesti belajar, mengajar, mengarang, itu waktu dibutuhkan sekali. Maka ini yang ogah nikah, tujuannya bagus, ndak apa-apa. Di sini diterangkan tujuannya tafarrughon lil ilmi, untuk mencurahkan ya, mencurahkan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk ilmu, wal ibadah, dan untuk ibadah. Wa tabaudan, dan dia enggak menikah tujuannya untuk menjauh, tabaudan, menjauh an syawagilid dunia, dari kesibukan-kesibukan dunia, wa ala ikiha, dan dari hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Ya emang nggak disangkal kalau orang menikah ya waktunya ya istilahnya untuk belajar, mengajar, mengarang ya berkuranglah. Kemudian urusan dunianya pun ya begitu erat, dia nggak bisa meninggalkan dunia karena kan dia punya tanggung jawab, punya istri. Entah kalau punya anak bagaimana lagi, dia harus berpikir tentang ekonomi, tentang pendidikan anak ya. Lebih-lebih zaman sekarang semuanya mesti pakai duit. Kalau nggak ada duit, aduh nggak jalan saudara-saudara ya, pendidikan anak-anak ya cukup mahal. Maka mau nggak mau seorang suami ya harus berhubungan dengan dunia ya, mesti begitu. Jadi ini ceritanya, ini dia ogah nikah tapi tujuannya bagus, mencurahkan waktunya untuk ilmu dan untuk ibadah dan menjauhi dari yaitu kesibukan-kesibukan dunia dan hal-hal yang berhubungan dunia dengan dunia. Wa kana ma'adzalika, dan adalah orang tersebut di samping itu, di samping tadi punya tujuan bagus ya, dia farighul qalbi ya, farighul qalbi, hatinya kosong begitu, anil maili ilan nisa, dari cenderung kepada perempuan, warrukuni ilaiha, dan dari doyong kepadanya. Jadi di samping memang dia nggak nikah tujuannya untuk ibadah, tujuannya untuk ilmu begitu ya, dan dia mesti itu hatinya ya tetap ya baiklah, kosong dari hal-hal yang berhubungan dengan perempuan. Jangan dia nggak menikah pikirannya perempuan mulu, nih ntar jadi agak kacau ini ya. Dikhawatirkan gara-gara dia nggak menikah, dia berpikir tentang perempuan terus, ntar bisa-bisa tergoda lah. Akhirnya ya nikah kagak, kalau kawin kan begitu kasarnya. Itu pada paham semua nih omongan aneh nih. Ini kan omongan 40 tahun ke atas. Yang belum 40 ya boleh nggak paham kan begitu. Jadi di situ para hadirin ini. Jadi bolehlah nggak menikah, tapi hatinya kosong dong dari cenderung kepada perempuan, dari doyong kepadanya. Kalau begitu silakanlah nggak nikah. Kalau hatinya doyong sama perempuan, mendingan kawin aja udah. Ya, emang itu obatnya. Ya, obatnya saudara-saudara. Orang ini ya, kalau memang dia pikirannya dengan perempuan begitu ingat terus, ya itu yang paling gampang obatnya menikah. Ya, biar plong udah, urusannya selesai begitu ya. Nah ini dia nggak mau nikah nih, nggak apa-apa, tapi hatinya mestinya kosong dong dari perempuan. Maka disebut di sini fa innahu la ba'sa alaihi, maka sesungguhnya tidak apa-apa atas orang tersebut nggak nikah ya, fitarkihi, di dalam meninggalkan nikah, wala junaha, dan nggak ada dosa ya, nggak dosa begitu ya. Kali juga gara-gara nggak nikah jadi dosa, enggak saudara-saudara ya. Yang penting menikah tujuannya baik, enggak menikah juga tujuannya baik. Itulah ajaran agama Islam ya. Jadi jangan ogah menikah tapi main perempuan jalan terus. Ini kan bahaya sekali ya. Jadi menikahlah dengan tujuan baik, dan juga enggak menikah juga tujuan baik. Maka dikatakan di sini fa innahu la ba'sa alaih, maka sesungguhnya orang tersebut nggak ada apa-apanya, artinya nggak ada bahaya lah,
fi tarkihi dalam meninggalkan menikah, wala junaha bahkan juga enggak ada dosa. Faqad ra'a dzalika, dan telah berpendapat yang demikian itu, ya, wa akhadha bihi, dan telah mengambil pendapat tersebut jama'atun min solihis salafi wal khalaf, yaitu sekelompok dari orang-orang soleh zaman dulu. Ya, jadi orang-orang soleh zaman dulu yang disebut solihis salaf wal khalaf, orang-orang soleh zaman dulu dan zaman kemudian. As-salaf itu yang hidup dari tahun pertama sampai sekitar 300-an apa. Kalau khalaf itu kelompok yaitu setelah 300 tahun ya Nabi wafat itu. Ya. Begitu gambarannya. Jadi ini katanya ini pendapat yang tadi mengatakan dia lebih doyong nggak nikah lah, tapi kan tetap bisa menjaga diri karena tujuannya mencurahkan waktunya, tenaga, pikirannya untuk ilmu, untuk ibadah, ya, membaca, mengajar, mengarang. Wah ini butuh waktu banyak, maka dia nggak menikah. Ya nggak apa-apa. Itu pendapat telah dipegang, diambil oleh sekelompok orang-orang soleh zaman dahulu, begitu. Dikatakan faqad ra'a zalik wa akhadha bihi, dan telah berpandangan yang demikian itu dan telah mengambil pendapat tersebut jama'atun sekelompok min solihis salafi wal khalaf, dari orang-orang baik, orang-orang soleh, yaitu zaman dahulu, zaman salaf dan khalaf rahimahumullah. Semoga Allah rahmati mereka. Wa qad qila li ba'dihim, ini ada semacam perkataan yang ditujukan kepada mereka nih yang ogah kawin. Nih, wa qad qila li ba'dihim, dan pernah dikatakan kepada salah seorang dari mereka yang enggak menikah, begitu. Apa itu perkataan? Ala tatazawwaj, begitu. Maukah kamu menikah, begitu. Faqala, maka dia menjawab. Ini yang menjawab dia ogah nikah emang. Apa jawabannya? Qad ajaztu an taqwimi nafsi, saya enggak mampu untuk meluruskan diriku. Apa adumu ilaiha nafsan thaniyatan, apakah saya mesti menambah orang yang kedua, begitu. Saya aja nih enggak mampu ngelurusin diri saya, nambahin atau lagi dengan melalui menikah. Wah berat. Begitu jawabannya. Itu jawaban orang yang memang ogah nikah. Dibilang nih dirinya saya aja Pak, dirinya saja aja sulit untuk dibawa, untuk diluruskan. Namanya orang kan punya nafsu, punya macam-macam, punya keinginan yang buruk-buruk ya. Itu menjaga diri, meluruskan diri katanya udah susah. Mau nambahin lagi satu orang bini. Ya, ini lebih repot lagi. Udah kayak ogah nikah begitu ya. Ini ketika disampaikan kepada orang tersebut, ala tatazawwaj, katanya, maukah kamu menikah? Faqala qad ajaztu an taqwimi nafsi, sungguh saya udah enggak mampu dari meluruskan diriku. Apa adumu ilaiha nafsan saniyah, apakah saya mesti menambah dari diri saya yang udah susah ini, nambah diri satu lagi alias istri, begitu ya. Begitu jawaban orang yang enggak menikah. Wa qila mithlu dzalik li akhara minhum faqala, dan juga pernah dikatakan seperti itu ya, maukah kamu menikah, begitu. Maka ada lagi jawabannya nih yang lain, ini sama-sama enggak menikah nih jawabannya nih. Faqala, dia menjawab, lau qadartu ala tatliki nafsi la talaqtuha, seandainya saya mampu menceraikan diri saya akan ceraiin, begitu. Maksudnya nih, bawa satu diri saja susah, membawa diri orang lain dengan melalui menikah, wah berat katanya. Ini diri saya atu aja nih, susah ini. Kalau bisa saya cerai ini diri saya. Ya, untuk menggambarkan bahwa ya, dia merasa ngurusin dirinya susah begitu. Ya, untuk mengajak kepada yang baik, apalagi ngurusin satu orang lagi nambahin. Jadi makin sulit begitu. Maka lebih baik sendiri aja. Ya nggak apa-apa lah, tujuannya baik saudara-saudara. Dia ingin mengajar, ingin belajar, ingin mengarang, menulis. Maka tuh ulama-ulama zaman dulu ya, mereka produktif istilahnya. Banyak buku-bukunya, Imam Nawawi bukunya banyak. Para ahli tafsir kitabnya banyak banget begitu. Mengarang mereka.
itu kan butuh waktu, saudara-saudara. Kalau menikah, nanti kan dia mesti mencari nafkah. Karena kan kewajiban seorang suami memberi nafkah kepada istri. Belum lagi punya anak. Jadi habislah waktu tersita. Maka dia lebih doyong kepada tidak menikah. Ada lagi nih, ya ulama dulu nih, ada yang bilang ini, wakila dan dikatakan kepada li Bishr bin al-Harth, kepada Bishrun bin Harth rahimahullah. Apa dibilang nih? Ada yang ngomong sama Bishrun ini, innan nasa yatakallamuna fika. Wahai Bishrun, sesungguhnya orang-orang pada ngomongin kamu. Ngomongin apa tuh? Yaqulun, orang-orang pada ngomong innaka tarikun lis sunnah. Sungguhnya engkau meninggalkan sunnah. Nggak mau nikah katanya. Ini kan meninggalkan sunnah Nabi begitu. Ya. Itu yang sering disebut itu an-nikahu sunnati. Paman rogiba an sunnati falaysa minni. Ini perlu dipahamin juga ini. Jadi an-nikahu sunnati. Nikah itu perjalanan hidupku, sunnah. Sunnah itu ya perbuatan Nabi, ya entar bisa haram, bisa wajib, bisa sunat begitu kan. Apa kedudukannya masih umum sifatnya itu. An-nikahu sunnati. Nikah itu perjalanan hidupku. Artinya dalam hidup Nabi menikah. Ya, nanti masalah hukumnya para ahli hukum tuh menyimpulkan bahwa menikah hukumnya sunat begitu. Kecuali kalau nggak menikah berzina, jadi menikah wajib. Kalau nggak nikah pokoknya berzina mulu udah. Maka hukum menikah jadi wajib untuk meninggalkan perzinaan, bagaimana dong? Ya, pada dasarnya menikah itu ya sunat. Ya, jadi begitu. Maka an-nikahu sunnati, paman rogiba an sunnati, siapa-siapa yang ogah ngikutin sunnahku, falaysa minni, maka bukanlah dia dariku, bukan dari golongan Nabi. Ya, seakan-akan jelek banget kan? Begitu. Ya enggak juga tadi, kalau niatnya bagus, enggak apa-apa saudara-saudara ya. Niatnya bagus dia enggak menikah, itu enggak dikatakan dia keluar dari golongan Nabi. Ya, enggak lah. Tetap dia punya andil besar untuk ya mengembangkan agama. Karena banyak karangannya, ya banyak hasil dari tulisan-tulisannya itu. Karena dia enggak menikah di banyak waktu begitu. Nah ini ada seseorang namanya Bishrun. Ada yang ngomongin innan nasa yatakallamuna fik, katanya. Sungguhnya orang-orang pada ngomongin ente. Yaqulun, mereka berkata innaka tarikun lis sunnah. Sungguhnya engkau meninggalkan sunnah. Yuridunat tazawwuj. Maksud mereka kamu meninggalkan sunat, meninggalkan perkawinan, meninggalkan pernikahan. Faqala, apa jawabnya nih? Dia mengatakan qulu lahum, bilangin tuh kepada mereka-mereka yang bilang saya ini meninggalkan sunnah Nabi, bilangin huwa masghulun bil faridah, bilangin saya lagi repot melaksanakan yang fardu. Begitu jawabannya. Ya, bilangin kepada orang yang ngomongin saya bahwa saya meninggalkan sunnah Nabi yaitu menikah. Bilangin tuh kepada mereka bahwa saya lagi sibuk dengan melaksanakan yang fardu. Artinya tuh yang fardu aja saya repot melaksanakan, nambahin yang sunat. Itu menikah. Ya. Jadi dia meninggalkan pernikahan. Jadi banyaklah ya, orang-orang dulu yang enggak menikah tapi tujuannya bagus. Tadi kan saya bilang, enggak menikah tujuan bagus adalah bagus, menikah dengan tujuan bagus juga bagus. Ya. Intaha, selesai itu dah kutipan dari cerita tadi. Kultu, saya berkata, Syekh Abdul Haddad akan memberi komentar. Nih, apa kata Syekh Abdul Haddad? Payambagi liman aradat tazawuja, maka selayaknya bagi orang yang ingin menikah ayyatazawwaja, hendaklah dia menikah biniyatil isti'anah ala dini wal akhirah. Dia hendaklah dia menikah dengan niat yaitu minta bantuan, minta pertolongan melalui nikah itu untuk mendirikan agama dan untuk kebahagiaan di akhirat. Maksudnya nih kalau emang dia menikah, nikahlah dengan niat yang bagus. Apa niat yang bagus? Ya ini al isti'anah ala dini wal akhirah. Ya,
Jadi kita minta tolong melalui nikah ini, minta tolong, minta bantuan dengan pernikahan ini ala din, atas agama. Maksudnya atas mendirikan agama gitu, supaya sholat baik, supaya khusyuk, supaya pikiran-pikiran mengenai perempuan nggak ada begitu. Aku nikahlah. Nah, itu niat bagus itu. Boleh jadikan orang kalau belum menikah, ketika lagi sholat pikirannya cewek, kan begitu kasarnya. Nah, ini kan repot saudara-saudara. Jadi kehusuan kurang karena nggak menikah. Dengan sebab dia menikah, dia kan udah punya istri. Ya sepertinya selesailah urusan dunia tuh, urusan tentang perempuan begitu. Kalau belum selesai capek kalau begitu, nggak pernah selesai. Ada yang menikah, kemudian cerai, nikah lagi, cerai. Habis tuh umur. Habis saudara-saudara ya. Urusannya juga banyak berantakan kalau begini. Semestinya udah menikah, terjaga udah. Mata enggak jelalatan, begitu. Maaf, kehormatannya terjaga. Pikiran juga ketika ibadah lebih fokus. Gara-gara udah menikah, selesailah. Kalau ente pengen cari kepuasan, emang gak puas-puas dunia. Yang penting kan dunia udah pernah, kan begitu. Untuk cari kepuasan, nanti di akhirat lah. Tunggu dulu begitu ya. Di sorga baru nanti. Pengen cari kenikmatan abadi. Di dunia sih gak ada yang abadi. Semuanya serba sebentar. Hidup pun sebentar. Ya. Maka hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan juga sebentar. Mau cari yang abadi di dunia, salah alamat. Ya. Jadi dia ingin menikah, niatlah dengan nikah ini biniyatil isti'anah ala dini wal akhirah. Dengan niat minta bantuan melalui nikah ini dia bisa mendirikan agama ya ala din wal akhirah, dan bisa untuk ya persiapan akhirat. Ya, begitu. Wa man taraka, dan siapa-siapa yang meninggalkan, fayam bagi ayat ruka, maka selayaknya dia meninggalkan nikah itu biniyati tahapus, dengan niat yang bagus juga. Jadi tadi menikah niat bagus, enggak menikah juga niat bagus, yaitu biniyati tahafud ala din, dengan niat menjaga atas agama. Dia enggak nikah dengan tujuan biar agamanya terjaga. Ya, boleh jadi orang gara-gara menikah punya istri ya, banyak dosa, ya, bisa jadi begitu. Ya diantaranya mungkin istrinya nggak diberi nafkah, dosa kan begitu. Galak banget sama istri, dosa. Macam-macam lah, begitu. Macam-macam saudara-saudara. Maka dia nggak menikah demi agama, menikah demi agama, tergantung orangnya. Ya, jadi yang penting sikapnya itulah. Ya, menikah demi agama, enggak menikah juga demikian. Maka dua-duanya tujuannya bagus. Begitu. Wa man taraka fayam bagi ayatruka biniyati tahaffudi ala din. Barang siapa yang meninggalkan pernikahan, maka selayaknya ia meninggalkan pernikahan itu dengan niat menjaga atas agama. Wa itsari janibis salama, dan mengutamakan sisi keselamatan. Kalau nggak nikah katanya dia lebih selamat, ya oke udah, kan masing-masing orang. Ya. Ada tadi saya bilang orang nggak menikah malah nggak selamat. Kenapa? Melacur melulu, kan begitu. Tapi ada yang nggak menikah malah jadi selamat, ya udah, tergantung masing-masing. Ya, ini yang dikatakan nggak menikah niatnya menjaga agama plus wa itsari janibis salama, mengutamakan sisi keselamatan. Ya. Wal ikhtiyat, dan sisi kehati-hatian. Dia ingin lebih hati-hati lagi begitu. Fayakunu fi tazawwujihi, maka menjadilah di dalam dia menikah, wa tarkihi, di dalam dia tidak menikah, ala niyatin shalihah, atas niat yang baik. Ya. Menikah atau enggak menikah, yang penting dua-duanya niyatin shalihah, niat yang baik. Ya, yasluhu taqarrubu biha ilallah, dengan niat yang baik ini jadi cocok untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menikah niatnya baik, berarti melalui menikah jadi makin dekat kepada Allah. Ya. Dengan enggak menikah niatnya baik,
maka dengan nggak menikah dia akan lebih dekat lagi kepada Allah. Begitu. Jadi dua-duanya bagus kalau niatnya bagus. Ya. Fa amma man yu'awwilu fi nikahihi, maka adapun orang-orang yang bersandar, yang bergantung ini fi nikahihi, di dalam dia menikah, wa fi tarkin nikah, atau di dalam dia enggak menikah, ala khuzuzid dunia, atas keberuntungan dunia, wa aghradiha, atas tujuan-tujuan dunia, wa bawa'isit taba' wa syahwa, atas dorongan tabiat dan syahwat, bahwa ba'idun minas shawab, maka orang itu jauh dari kebenaran. Maksudnya nih, kalau orang menikah atau enggak menikah, tujuannya untuk keberuntungan dunia. Ya, jadi dunia jadi tujuannya. Kok tadi kan enggak, dia menikah tujuannya agama dan akhirat, enggak menikah tujuannya agama dan akhirat. Kalau ini nih, baik dia menikah tujuannya untuk dunia, atau enggak menikah tujuannya untuk dunia juga. Nah, ini niat yang buruk, ya, nggak bagus. Ya, bisa jadi orang nggak menikah, apa yang dibilang, ya kalau nikah ntar duit habis mulu misalnya, ya. Jadi nggak kumpul nih duit nih, nggak beruntung ini, begitu. Mendingan jajan aja dah, jarang-jarang. Kacau saudara-saudara kalau begitu. Orang yang suka melacur itu orang yang nggak tanggung jawab. Mungkin di benaknya dia ogah repot, nampaknya begitu, ogah repot ya. Jadi dia habis melacur, udah tinggal, gue pikirin. Coba kalau menikah, dia harus pikirin, tanggung jawab, begitu. Ya, ada orang nggak menikah begitu, dibilang kalau nikah repot. Jadi entah kalau maaf ya ada nafsunya ya udah, nah itu tinggal, selesai ceritanya. Coba kalau punya istri, tanggung jawab terus kita. Ya. Maka ini yang tadi nggak nikah itu tujuannya begitu, tujuannya dunia itu jelek itu. Apalagi tadi dia nggak nikah tapi melacur lagi, masya Allah, berat ya. Jadi wa fitarkin nikah ala khuzuzid dunia wa aghradiha, dan adapun orang yang bergantung di dalam menikahnya atau meninggalkan nikah, ala khuzuzid dunia wa aghradiha, atas keberuntungan dunia, atas tujuan-tujuan dunia, wa bawa'ithit tabai, dan atas dorongan tabiat, wa syahwa, atas dorongan nafsu, bahwa ba'idun minas shawab, maka orang itu jauh dari kebenaran, wa ta'assi bi solihis salaf, dan jauh dari mengikuti orang-orang soleh yang dahulu, jauh dari mengikuti orang-orang soleh. Wallahul muwaffiq, semoga Allah beri taufik, wal mu'in, semoga Allah memberikan pertolongan. La robba ghairuhu, tiada Tuhan kecuali Dia. Selesai cerita menikah. Ya. Menikah atau enggak menikah, ini masalah lain ini. Ya, walaupun ada hubungannya ini. Wa amal ihsan ilal mamalik wal ariqa, ini tentang berbuat baik. Ya, ini dijelaskan tentang berbuat baik karena memang ada hubungan dengan menikah. Kalau kita udah menikah, kita harus berbuat baik kepada istri. Maka ada ayat Quran berbunyi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, bergaulah kamu kepada istri kamu dengan baik, begitu. Nah, ini nanti cerita berbuat baik kepada istri, kepada zaman dulu ada budak, kepada pembantu, termasuk kepada hewan yang kita pelihara. Ya, itu orang-orang yang di bawah kekuasaan kita. Ya, mulai istri, pembantu, budak zaman dahulu, termasuk yang miara hewan, maka semuanya itu kan di bawah kekuasaan dia. Dia harus berbuat baik dan tanggung jawab. Kalau dia menyia-nyiakan bisa dosa. Begitu, menyia-nyiakan istri. Maka kadang-kadang ada juga tuh istri mau dikatakan bersuami, nggak pulang-pulang berapa musim tahu. Musim rambutan belum datang juga, musim durian nggak nongol juga. Musim cepedak datang apa enggak? Ya, beberapa musim gak datang ini suami. Jadi ini istri mau dikatakan bersuami, suami gak pulang-pulang. Mau dikatakan janda, emang belum diceraiin. Itu mau jadi apa ini laki nih? Kebangetan banget nih laki nih. Ya, di sini sih nggak ada saudara-saudara. Di mana ini? Perempuan dikejar nyangsrang. Kadang-kadang begitu tuh.
Kasihan para hadirin. Ini nggak gentleman nih orang nih. Kalau ente pengen tinggalkan, ceraikan. Kalau ente masih cinta, bertanggung jawab. Nggak ada itu jalan ketiga, udah hanya 2 jalan. Begitu. Itu agama Islam itu. Ya. Kalau ingin menikah, masih mencintai, bertanggung jawab. Beri nafkah dan seterusnya, berbuat baik kepada istri. Kalau memang udah nggak mampu, ceraikan aja. Ya. Siapa tahu tadi dapat suaminya ya lebih hebat dan seterusnya begitu. Ente pun dapat istri lebih cocok lagi. Ceraikan dengan baik-baik. Ya. Jadi Islam ini apa itu ya? Istilahnya menyuruh kita melihara dengan baik, lepas dengan baik. Jangan pelihara kagak, lepas kagak. Tersiksa perempuan. Ya. Itu perbuatan yang sangat celak di dalam agama ya. Itu saudara-saudara ya. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Ada apa itu? Dia nyaringan dikit. Itu kalau segala kebutuhan fisik, kebutuhan ekonomi dipenuhi semua, tapi kebutuhan syahwat memang dia nggak sanggup ya. Terus sang istri ini yang merasa dia nggak ada kurang lagi. Itu bagaimana tanggung jawab seorang? Apakah dia harus dipisah atau harus dipelihara? Baik. Ada ayat tadi yang berbunyi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulilah kepada istri kamu dengan baik. Ada suami udah bergaul dengan baik, memberi nafkah, bertanggung jawab dan seterusnya. Cuman si istri nggak bisa istilahnya Menerima tentang syahwat. ya, istri ini nggak bisa bergaul ya, dalam arti untuk berhubungan ini susah dia. Ini istri ini yang begini nih, kudunya istri yang baik cariin tuh bini lagi. Itu keren banget itu. Jangan dia nggak mampu melayani suami, tapi suami menikah ngamuk-ngamuk. Ini capek yang begini nih, capek dah kalau begini dah. Iya, ini istri nggak ngerti ini nggak ngerti agama ini. Ini perempuan yang bukan soleha ini perempuan egois nih yang begini nih. Ya, mestinya dia mencarikan, kalau perlu mencarikan begitu, mendorong, bang saya udah nggak mampu, udah abang nikah lagi. Masya Allah nih perempuan masuk surga kalau begini nih. Yang begini nih jangan dikuburin sebelum mati. Belum mati mau dikuburin, bangun lagi. Iya, perempuan baik banget begitu. Iya, dia pakai pikiran. Kadang-kadang perempuan kan pakai perasaan mulu. Ini yang sulit ini emang. Agak sulit di sini. Ya, yang penting si suami punya hak untuk menikah lagi. Ya, diizinin atau tidak halal, boleh menikah begitu. Karena tadi dilihat istrinya nggak bisa melayanin. Ya, jadi jangan dilepas sayang-sayang. Begitulah, tetap dipelihara. Ya, tetap dipelihara. Cuma nambah kan begitu. Ya, dipelihara tetap, jangan dilepas. Ya, kalau kita lepas kita kejam juga itu. Ya, suami lepas kawin lagi yang baru, kejam itu. Dulu masih muda, aduh, sekarang udah tua, lu buang begitu aja, kejam sekali itu suami. Tetap pelihara, dijaga begitu, diperhatikan. Tapi dia berhak si suami untuk menikah lagi, lantaran si istri udah nggak bisa memberikan pelayanan khusus. Ya, begitu. Emang kalau bahas tentang pernikahan emang ramai aja udah. Ya, pada serius dengerin ini. Ya, bukan main. Ya baguslah. Biar mengerti saudara-saudara ini tentang kewajiban-kewajibannya begitu ya. Baik saudara-saudara, ini judul baru ya, kayaknya nanti aja kita bahas ini. Nanti kita lanjutkan wa ammal ihsan ilal mamalik wal ariqo itu berbuat baik kepada orang yang ya, kita miliki, misalnya budak zaman dahulu. Ya termasuk istri juga kasarnya kita miliki. Kita disuruh berbuat baik, bukan sewenang-wenang. Ya, ya inilah yang dapat saya sampaikan. Waktu sudah masuk ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya.
dan juga bermanfaat bagi para hadirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, termasuk mengampuni dosa-dosa istri-istri kita. Dan semoga juga Allah ampunin dosa ibu bapa, guru-guru kita, ya, mertua, anak. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawaitum wa ala ma nawal hadirun ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma barik fi amwalina wa barik fi abnaina wa barik fi banatina wa barik fi zawjatina wa barik fi mastaqbala min a'marina. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.